武魂的敌风云加入白魂，也正因为这段气已经沉淀了足够的力量，正得逆天武尊。人才凋敝，那够深的。且你原来所谓的至宝魂炼化为无主武魂，复当年，但昔日魂，而且天剑呢？女。还要吗？住手！他在强行唤醒敌方云尘。谢谢你的好意，不该有你了。此话怎讲？高，他就像陈设在你身体里的宝贝，想要开启保护的执念。为什么就永远？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-139. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 138. Kemarin Sinan datang di waktu yang benar-benar tepat. Pasalnya jika ia tidak datang, maka kemungkinan besar Putri Huang bakal meninggoy. Ia yang telah berhasil membangkitkan kekuatan Xuanwu segera menyerang Aoki. Pada awalnya pertarungan ini cukup berimbang. Hanya saja Sinan belum sepenuhnya mengeluarkan kemampuan terbaik miliknya. Alhasil ketika Sinan agak sedikit serius, Aoki seketika saja meninggoy. Sesaat kemudian Pangeran ke-7 pun datang untuk dapat melihat kondisi dari kakaknya. Setelah pertarungan itu usai, Roponik dan juga Xuanwu bertemu dengan gadis harta di dalam tubuh Sinan. Mereka memanggilnya sebagai permaisuri. Sedangkan di tempat Sinan sendiri, Putri Huang memberikan perjamuan kepadanya untuk mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang Sinan berikan. Bahkan dia itu juga diberikan anggur terbaik yang Huang miliki. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sinan sudah diberitahu oleh Putri Huang mengenai kekaisaran yang bisa menciptakan kemungkinan terobosan tanpa hambatan. Sesaat kemudian Putri Huang yang dipanggil sebagai Songsin dan Sinan diminta untuk maju, karena mereka akan menerima stempel kaisar. Kaisar sendirilah yang akan memberikan hal itu kepada mereka berdua. Dengan kekuatan yang dia miliki itulah stempel kekaisaran pun dianugerahkan kepada mereka. Dengan ramalan ini, Camp Harimau Putih mulai membujuk Di Fengyun yang memiliki martial spirit tingkat 8 untuk bisa bergabung bersama mereka. Setelah rencana mereka untuk membantu pangeran kedua telah gagal, yang membuat kesempatan baptis mereka pun telah menghilang. Oleh karena itulah keyakinan akan hubungan itu semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Namun Songsin yakin betul kalau Camp Harimau Putih pasti tidak akan menyerah. Zhao Bihua mulai mengejek Di Fengyun karena bagaimanapun Camp Harimau Putih hanya ingin memanfaatkannya saja. Jadi lebih baik dia itu sadar daripada terus dipermainkan. Hanya saja Di Fengyun tidak terlalu peduli dengan perkataannya. Karena bagaimanapun Behu telah memperlakukan dirinya sangat baik layaknya sebagai putra sendiri, yang bahkan membantu perkembangan teknik resonansi jiwa bela diri miliknya. Bukan seperti Zhao Bihua yang menyimpan rahasia dan tidak ingin membagi hal itu kepadanya. Sesaat kemudian sesuatu telah terjadi dan mengejutkan semua orang. Pasalnya tubuh Sinan mengalami perkembangan. Ini terjadi karena selama bertahun-tahun Qi di dalam tubuh Sinan sudah membentuk pondasi yang cukup. Gadis harta memintanya untuk tidak melewatkan kesempatan itu. Sinan harus memanfaatkan kekuatan segel kaisar karena dalam gitulah ranahnya akan kembali meningkat. 武魂的敌风云加入白魂，也正因为这段气已经沉淀了足够的力量，正得逆天武尊。 Tidaklah butuh waktu lama bagi Sinan untuk menyelesaikan tekniknya. Beihua sungguh tidak menduga pria muda ini baru saja memasuki ranah master bela diri. Ia pun mulai menganggap kalau Sinan tidaklah sejenius yang dikira. Pasalnya perkembangannya itu cukup lambat. Hingga dia pun sadar kalau ada yang tidak beres pada kenaikannya itu. Atau apakah Chen Yan telah menyembunyikan sesuatu dari dirinya.
Bai Hua seketika saja merasa kesal karena bagaimanapun kekaisaran ini dibangun oleh mereka berlima. Seharusnya Chen Yan itu bersyukur bisa membuat tanah tandus ini menjadi kekaisaran yang besar. Bai Hua mulai menganggap kalau usahanya selama ini sia-sia saja. Dia pun berencana untuk menghancurkan patung ini. Seketika saja patung Chen Yan mulai mengalami sebuah reaksi yang tentu membuat semua perhatian teralihkan. Sebuah jubah pun keluar yang mana sepertinya itu bereaksi pada martial spirit yang Sinan miliki karena dia itu telah mencapai tingkat 8 tertinggi. Di Feng Yun juga kesal karena bagaimana mungkin Sinan bisa melakukan hal itu. Sebuah suara pun mengejutkan mereka yang sepertinya itu adalah Kaisar Chen Yan. Ia memberitahu kalau beribu-ribu tahun yang lalu dia sudah menduga kalau kekaisaran akan kekurangan bakat. Oleh karena itu, dia akan menggunakan teknik rahasia tertinggi untuk membentuk jiwanya menjadi martial spirit tanpa pemilik. Ini berbentuk jubah perangnya. Bai Hua baru tahu kalau selama ini harta tertinggi hanyalah jiwa dari Chen Yan saja. Meskipun jubah ini tidak sekuat dulu, tapi tetap saja keberadaannya itu merupakan harta yang luar biasa. Jubah ini akan dia berikan kepada Sinan. Chen Yan akan mengabdi kepada Sinan selama dia itu mau bersumpah kepada mereka semua kalau dia akan melindungi kekaisaran. Chen Yan akan mempersembahkan jiwa tanpa tuannya dan juga jubah perang ini kepadanya. Hanya saja Sinan menolak hal itu yang membuat semua orang terkejut termasuk Kaisar Chen Yan. Para prajurit bahkan menganggap Sinan gila. Karena meskipun dia sudah menjadi master bela diri tingkat 8, tapi tetap saja jubah kaisar merupakan harta yang berharga. Bai Hua menganggap Sinan tidak tahu berterima kasih, tapi dia juga senang karena jubah itu pasti akan jatuh kepada tangan di Feng Yun. Alasan Sinan menolak karena ia tidak ingin menyerahkan jiwanya. Selain itu, dia akan menggunakan caranya sendiri. Mendengar keputusannya, Chen Yan meminta Sinan untuk memikirkan hal itu lagi. Pasalnya, perbedaan pangkat kekaisaran dan jiwa bela diri alam langit tidaklah sebesar alam surgawi. Gadis harta pun mulai berbicara kepada Chen Yan, di mana ia seketika saja terkejut. Chen Yan diminta untuk melihat martial spirit yang dimiliki oleh Sinan. Melihat sosok roh dewa perang dan juga Papilion Suan Wu, seketika saja membuat Chen Yan terkejut. Pasalnya ia tidaklah bisa dibandingkan dengan kedua harta itu. Sedangkan orang-orang di luar bingung mengapa Chen Yan tiba-tiba saja diam. Pada akhirnya Chen Yan pun meminta maaf dan seharusnya dia tidaklah perlu meminta Sinan menyerahkan jiwanya. Karena bagaimanapun martial spirit yang Sinan miliki jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Karena Sinan sudah menolaknya, jadi dia meminta untuk menunjuk siapa pengurus yang layak menerima jubah itu. Tentu saja beban besar tengah Sinan tanggung, karena bagaimanapun dialah yang akan menentukannya. Bai Hua bahkan sangat marah karena bagaimana mungkin roh mendiang kaisar ditentukan oleh Sinan. Dirinya yakin kalau hal itu tidak akan diberikan kepada Di Feng Yun. Serangan langsung saja dia lakukan. Tapi para tetua tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Terlebih lagi ini adalah perintah langsung dari mendiang kaisar. Lantas bagaimana Bai Hua memberontak? Bai Hua tidaklah peduli karena bagaimanapun dia merasa telah dibohongi. Jadi dia tidak ingin diperlakukan seperti ini lagi. Bai Hua tidak sendirian namun ditemani juga oleh Di Feng Yun. Hanya saja tindakan mereka itu dihentikan oleh sang kaisar. Bai Hua memintanya untuk tidak ikut campur karena ini merupakan masalah 3 camp. Tapi sebagai kaisar, ia hanya mengikuti wasiat yang diberikan oleh sang kaisar terdahulu. Bai Hua pun meminta Sinan untuk memberitahu siapa yang akan dia pilih untuk menerima harta ini. Tentu saja Sinan tidak akan memberikannya kepada Bai Hua, yang seketika saja membuat dia ini menjadi begitu kesal. Bai Hua mengeluarkan kekuatan yang besar sampai-sampai membuat orang-orang di sana sulit untuk bergerak. Kaisar bersama ketua camp lainnya mencoba untuk menghentikan tindakan Bai Hua. Di Feng Yuan dirinya minta untuk melakukan pergerakan, sedangkan dia akan menahan semua ini. Tentu saja pertarungan telah terjadi di antara Di Feng Yun menghadapi Sinan, yang mana Sinan bisa dan mudah mengimbangi kekuatannya. Di Feng Yun memintanya untuk segera menyerahkan harta itu. Asalkan bakat Di Feng Yun jauh lebih unggul darinya.
Sinan mengajaknya untuk menggunakan Phoenix Sky Flame untuk membuktikan siapa yang lebih baik di antara mereka berdua. Di Feng Yun setuju dan saat jugalah kedua api mulai mereka gunakan dalam pertarungan itu. Di sini Di Feng Yun meminta Sinan untuk menyerahkan jubah itu. Bagi Sinan, Di Feng Yun ini terlalu percaya diri dan mengira kalau bakatnya lebih hebat darinya. Sinan bisa saja memberikan harta itu kepadanya selama dia bisa menunjukkan kalau Phoenix Golden Immortal Flame miliknya jauh lebih kuat darinya. Di Feng Yun setuju dan langsung saja melakukan pertarungan kepada Sinan. Dalam adu serangan itu terlihat dengan jelas kalau kedua serangan salinglah berimbang. Tapi bagi Sinan, api Phoenix milik Di Feng Yun tidaklah sebagus miliknya. Jadi dia langsung saja menunjukkan seberapa jauh perbedaan kekuatan api mereka. Dengan mudahnya Di Feng Yun dibuat terpental yang mengakibatkan dia pun terkejut. Karena bagaimana bisa dirinya yang adalah seorang jenderal dikalahkan seperti ini. Sinan akan menunjukkan apa itu arti jenius yang sebenarnya. Serangan Sinan pun dengan mudah membuat Di Feng Yun terluka parah. Akan tetapi dia masihlah hidup dan segera menggunakan kekuatan dari Bihua. Melihat hal ini seketika saja membuat semua orang terkejut. Pasalnya ini adalah wujud asli dari macan putih. Di Feng Yun meminta untuk tidak menyalahkan dirinya karena Sinan sendirilah yang memaksa ia menggunakan kekuatan itu. Tapi bukan hanya ia saja yang memiliki roh hewan, melainkan dirinya juga. Sinan pun menunjukkan roh Phoenix dan Xuanwu. Yang seketika saja menghentikan pertarungan dan membuat semua orang terkejut. Pasalnya kedua makhluk yang dikira sudah lama menghilang kini telah bangkit kembali. Para pangeran bahkan juga dibuat bingung. Pangeran ketujuh tahu betul kalau Bihua berniat menyerang seluruh kota dan menahan kedua makhluk itu. Dan kondisi seperti ini maka sudah jelas Bihua tidak dapat berbuat apapun lagi. Pasalnya dia sudah terkurung dari berbagai sisi. Selain itu, mereka juga sadar betul kalau Bihua sengaja memanfaatkan Di Feng Yun agar dapat mengambil alih tubuhnya. Mendengar semua ini tentu saja membuat Di Feng Yun terkejut, karena dia tidak menduga kalau tuannya akan melakukan hal ini kepadanya. Alhasil, satu kebenaran pun kembali terungkap. Meskipun begitu, Bihua tidaklah peduli. Dan jika Kekaisaran berniat menghukumnya, maka bala bantuannya akan datang. Lebih baik mereka meminta Sinan menyerahkan jubah sang kaisar kepadanya. Dengan begitu dia bisa melepaskan Di Feng Yun. Tapi kaisar maupun tetua lainnya tidak terlalu peduli dan akan tetap menghukum Bihua. Yang tentu saja membuat ia kesal karena bagaimanapun dirinya telah melakukan segalanya untuk kekaisaran. Jadi sudah haknya jika ingin meminta lebih. Di Feng Yun yang ingin dihabisi pun segera diselamatkan oleh Zhao. Tidak hanya ia saja, namun Phoenix Api dan juga Xuanwu segera melakukan penyerangan kepada Bihua. Tapi tindakan yang saat ini dilakukan oleh Zhao hanya akan merusak tubuhnya saja. Karena bagaimanapun kekuatan Bihua telah masuk untuk menahannya. Jika ini terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin Zhao akan mati. Sinan meminta untuk berhenti, namun ini tidaklah bisa dirinya lakukan. Karena bagaimanapun Di Feng Yun dibesarkan sendiri oleh Zhao. Jadi ia tidaklah bisa membiarkan ia menerima nasib itu. Pada akhirnya Zhao pun harus tidak sadarkan diri. Melihat hal ini, Di Feng Yun mencoba menyelamatkannya, namun ia sudah terlambat. Sedangkan di sisi Bihua, ia benar-benar marah karena diperlakukan seperti ini oleh mereka. Ia yang tidak ingin mati begitu saja membuat kekacauan besar yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Tentu saja target dari semua serangannya akan diarahkan kepada Sinan. Bisa dikatakan kalau Bihua telah melepaskan rohnya sendiri dan berniat untuk masuk ke dalam tubuh Sinan, supaya bisa menjadikan tubuhnya sebagai miliknya. Sinan sama sekali tidaklah takut dan mempersilakannya untuk masuk ke dalam sana. Benar saja Bihua tidaklah dapat berbuat apa-apa. Karena di bawah kendali gadis harta, Bihua kini telah menjadi anak kucing. Phoenix Api dan Xuanwu merasa senang karena Bihua justru malah masuk ke tempat yang seharusnya tidak ia kunjungi. Bisa dikatakan ini adalah akhir terbaik yang bisa didapatkan oleh Bihua.
Di sini Kaisar pun memberikan perintah kepada semua orang di mana mereka dilarang untuk membicarakan kejadian ini kepada siapapun. Ia juga mempersilahkan semua orang untuk pergi meninggalkan tempat ini. Sedangkan Di Fengyun sendiri masihlah menangisi kepergian dari Zhao. Sinan pun bertanya apakah dia sudah mengakui semua kesalahan yang dia perbuat selama ini. Di Fengyun sadar di saat semua orang sudah menyerah kepadanya, hanya ada gurunya saja yang selalu berada di sisinya dan memberikan dukungan tanpa henti. Namun ketika dia baru memahami takdirnya, gurunya justru pergi meninggalkan dirinya. Di Fengyun benar-benar merasa sedih. Tapi bagi Sinan, ia masihlah belum memahami segalanya. Pasalnya, Zhao telah secara paksa memberikan api ponik di dalam tubuhnya. Ini bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah kesempatan yang dia berikan. Sedangkan kesalahan terbesar Di Fengyun adalah ia yang terlalu tamak dan ingin mendapatkan apa yang terbaik baginya, hingga tidak sadar kalau dirinya memiliki hal yang jauh lebih berharga. Bahkan bagi Sinan, Di Fengyun memiliki satu kesempatan lebih banyak dibandingkan dirinya untuk memahami api fonik. Tapi dia justru menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia ingat kalau Zhao pernah memberikannya 2 tetes ekstra fonik. Ketika menyerapnya, maka hal itu akan tertidur di dalam gudang harta di tubuhnya untuk menunggu kapan hal itu bergabung dengan nadi miliknya. Bisa dikatakan kalau sejak dulu Zhao menginginkan Di Fengyun merasakan pencerahannya sendiri. Sinan tidak akan memberitahu lebih banyak karena Di Fengyun sendirilah yang harus mendapatkan pencerahan tersebut. Bisa atau tidaknya dia tergantung lagi seberapa besar obsesi yang telah dia lepaskan untuk mengubah pikiran tersebut. Sebenarnya obsesi memang penting, namun terlalu berlebihan itu juga tidaklah bagus. Di Fengyun pun mulai merenungkan semua perkataan Sinan. 但其实，此话怎讲？道，它就像沉睡在你身体里的宝贵，想要开启保护的执念。对神们就永远。 Sedangkan dari kejauhan kita pun diperlihatkan dengan kehadiran seorang tetua yang mengawasi mereka. Sinan menyadari kehadirannya dan ia memberitahu kepada semua orang kalau dia sudah menemukan calon yang pas untuk menerima harta warisan ini. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.